Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Gagasan yang akan saya lakukan jika saya menjadi guru yaitu saya ingin menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Menjadi guru yang kreatif dan inovatif yaitu harus mengerti cara untuk menggunakan kreativitas dan juga inovasi kita dalam implementasinya pada pembelajaran. Adapun cara yang akan saya perhatikan saat menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, pembelajaran yang kaku dapat membuat peserta didik menjadi bosan dan tidak bersemangat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, saya akan memanfaatkan kreativitas peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang fleksibel. Walaupun demikian, saya juga harus tetap berpegang pada prinsip bahwa peserta didik mempunyai kompetensi dan karakter yang berbeda. Yang kedua, saya harus mudah bergaul. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memahami peserta didik. Ketika saya mudah bergaul dengan peserta didik, saya akan mengerti dan memahami peserta didik dengan baik. Dengan memahami peserta didik, maka saya juga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang lebih bermakna dan juga inovatif daripada pembelajaran konvensional yang biasanya dilakukan tanpa memahami peserta didik. Yang terakhir, saya akan sering melakukan percobaan. Ketika saya menjadi guru yang kreatif dan inovatif, saya akan selalu melakukan percobaan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada peserta didik. Hal ini juga diperlukan untuk mencari pembelajaran inovatif, terbaru yang dapat digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Ada juga strategi pembelajaran yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif, yaitu strategi pembelajaran inovatif. Untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam menambah pengetahuan sendiri, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, serta menumbuhkan bakat peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing. Strategi pembelajaran inovatif yang pertama, model reasoning and problem solving, yaitu model pementasan dan pemecahan masalah, yaitu merujuk pada proses kognitif dan kerangka kerja yang peserta didik gunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Model ini bisa berupa referentasi psikologis tentang bagaimana manusia mendekati berbagai tugas. Contoh model pembelajaran berbasis masalah yaitu memperkenalkan masalah atau situasi menarik yang memerlukan solusi. Selanjutnya, anak-anak berkolaborasi untuk memahami masalah dan mendiskusikan cara-cara potensial untuk menyelesaikannya. Setelah itu, anak-anak bersama-sama merencanakan langkah-langkah atau strategi untuk mencapai solusi. Setelah mendapatkan solusi, anak-anak akan melaksanakan rencana tersebut dengan berkolaborasi dan berkreasi. Yang terakhir, anak-anak jadi tahu cara mencari solusi dari suatu masalah, berbagi pengalaman satu sama lain, dan belajar dari proses tersebut. Pembelajaran inovatif yang kedua, model inquiry training, yaitu pembelajaran penelitian, yaitu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif mencari pengetahuan, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Model ini menekankan pada proses penelitian, eksplorasi, dan pertanyaan yang digerakkan oleh siswa. Contoh pembelajaran keterampilan sosial yang temanya proyek layanan sosial di sekolah, yaitu guru membahas kebutuhan masyarakat sekolah dan bertanya bagaimana kita dapat membantu. Nah, biarkan anak-anak berkolaborasi untuk merencanakan proyek layanan sosial, misalnya program buku bersama atau kegiatan pembersihan sekolah. Selanjutnya, melaksanakan proyek yang sudah mereka rencanakan dengan melibatkan peserta didik dan staf sekolah. Setelah itu, evaluasi peserta didik dengan bertanya apa saja pelajaran yang mereka dapat dari proyek tersebut dan dampak positif dari pelaksanaan proyek tersebut itu apa. Peran guru dalam menciptakan strategi inovatif dalam pembelajaran sangat penting, karena peran guru dalam inovasi pendidikan ketika melaksanakan pembelajaran bisa berperan sebagai demonstrator, yaitu mampu memberikan pemahaman materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik. Diperlukan untuk memandu proses belajar secara efektif. Model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran yang memiliki landasan teoretik yang humanistik, lentur, adaptif, berorientasi kekinian, memiliki proses pembelajaran yang sederhana, mudah dilakukan, dapat mencapai tujuan dan hasil belajar yang diinginkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan terkait gagasan yang akan saya lakukan ketika saya menjadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.